Selamat pagi ibu bapa, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik yang dikasihi Tuhan. Puji syukur, dengan bangun pagi ini, kita masih melanjutkan perjalanan hidup. Kita pun dilindungi sepanjang malam yang kita lewati. Firman Tuhan yang menjadi pijakan renungan dari Yeremia 36 ayat 23. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyakannya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Saudaraku, setiap manusia mendambakan perlakuan manis, sapaan sopan, hangat, dan bersahabat dari sesamanya. Sebaliknya, kurang berkenan jika mendapati perlakuan kasar, tajam, dan menyentil. Ada kesan umum bahwa orang yang memproduksi ungkapan manis dan tegur sapa itu merupakan penjelmaan dari hati yang baik dan niat yang tulus. Sedangkan ungkapan yang tajam lahir dari orang yang punya niat buruk dan maksud yang kurang baik. Paling tidak, itulah yang ada dalam pikiran Raja Yoyakim, sehingga ia seperti orang kebakaran jenggot. Dalam istilah sekarang, ia baper, bawa perasaan. Ia kesal, marah. Emosi sang raja berkobar-kobar tanpa kendali. Tingkat kemarahannya hingga membakar gulungan berisi pesan Nabi Yeremia. Sesungguhnya, gulungan ini bukan gulungan biasa atau barang sembarangan, melainkan berisi firman Tuhan yang harus direalisasi bangsa Israel. Mengapa Raja Yoyakim sampai gelap mata seperti itu? Pangkalnya bersumber pada perasaan ketersinggungan. Ia merasa pesan yang tertuju padanya tidak bersifat puja dan puji, tidak juga mengagungkannya, melainkan pesan yang diterimanya seolah-olah tidak menghormati martabatnya sebagai raja. Justru yang Raja Yoyakim terima dalam penilaiannya bersifat membongkar kelemahan dirinya. Ia merasa dirinya dinilai bagaikan orang jahat karena diminta harus bertobat. Pesan Nabi Yeremia dalam gulungan itu memang tidak sedap didengar di telinganya. Berangkat dari situ, saudaraku, Raja menilai Nabi Yeremia punya niat buruk atas dirinya. Ia merasa dizolimi, merasa ditelanjangi. Memang pesan Nabi itu bagaikan pedang bermata dua. Suara pesan itu tidak lemah lembut, tidak menghiburkan, sakit menerimanya. Tapi sebenarnya pesan itu demi perbaikan kinerja Raja Yoyakim. Dan nantinya berimbas pada kehidupan
Israel yang lebih baik. Saudaraku, dari pesan firman Tuhan yang kita terima selama ini, ada banyak ragam ungkapan. Ada yang lembut, memotivasi, menguatkan, menghibur. Tapi jangan lupa, firman Tuhan yang kita dengar juga berbentuk kritik, teguran, dan saran yang pedas. Hanya jangan lupa, pada saat ungkapan firman Tuhan berisi teguran, kritik, dan anjuran bernada pedas, itu bukan berarti ada niat menjatuhkan Anda dan saya. Tidak sama sekali. Firman Tuhan itu bertujuan agar kita mengkoreksi diri. Ada yang harus diubah dari kita. Gaya ungkapan yang tajam tetap bersifat mendidik, supaya kita tidak terlena dalam kubangan kekeliruan. Tujuannya mulia, agar Anda dan saya dan kita semua menata diri dan berperilaku yang patut. Jadi, kita belajar jangan alergi dengan pesan mulia hanya karena disampaikan tidak seperti selera kita. Kita tidak boleh menuntut firman Tuhan harus sesuai selera kita. Justru kita yang harus menyesuaikan dengan firman Tuhan. Bagaikan jamu, pahit dan tidak nyaman di lidah, namun bermanfaat positif. Firman Tuhan tidak bermaksud menelanjangi kita, bukan pula untuk menghancurkan dan mempermalukan kita, melainkan supaya berbenah diri. Saudaraku, jika suatu saat kita mendengar firman Tuhan yang bernada kritik, anjuran yang pedas, siapkah kita menerimanya? Semoga karena kita tahu di balik pesan yang demikian, Tuhan sedang mendidik kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kuatkan mental kami bila ada firman yang menegur kami. Dengan jiwa besar kami menerimanya, sebab kami yakin firman-Mu untuk menata diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.